Di sini Kang Sigit akan sepilkan mesin tetas manual Kang Sigit ya. Dan ini jawaban untuk keluh kesah yang entok ataupun telur tidak mau dirami oleh indukannya. Jadi di sini teman-teman bisa bikin ya mesin tetas walaupun dengan kapasitas sedikit, yang penting bisa untuk pemecah kebuntuan di saat telur-telur tersebut tidak dirami oleh indukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Sigit di channelnya Jumbo Subang Official. Alhamdulillah, kumaha kabar penonton Kang Sigit dan rekan-rekan Kang Sigit. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran, dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Kali ini Kang Sigit ada kegiatan ya, kegiatan seperti biasa Kang Sigit, rutinitas di kandang Kang Sigit, dan ada sedikit pengalaman Kang Sigit yang ingin Kang Sigit ucapkan, yang ingin sampaikan pada rekan-rekan Kang Sigit semuanya. Bagi yang ingin tahu kegiatan Kang Sigit, cek video selengkapnya. Iya teman, sebelum kita lanjut pada tema kita, Kang Sigit di sini akan membalas dulu ya komentar yang datanya dari @obaybyr2s, dan beliau berkomentar, Kang, kalau anak entok jumbo pakan purnya yang bagus apa? Nah, di sini Kang Sigit akan menjawab ya komentar dari @obaybyr2s. Kalau untuk masalah pakan mungkin kita bisa menggunakan berbagai macam pur. Cuman kalau di entok jumbo itu Kang Sigit biasa memakai untuk di tahap awal ya, Kang Sigit memakai BR594 dalam jangka usia kurang lebih 1 minggu. Selepas usia 1 minggu, Kang Sigit menaikkan lagi menjadi BR511. Nah, di situ ya, dari 594 naik ke 511 sampai usia 1 bulan memakai B511. Dan ketika sudah beranjak usia 1 bulan ke atas, bisa ditaikkan lagi menjadi BR512. Nah, itu untuk kalau masalah pakannya. Memang dalam jenis pur itu tidak beda jauh ya, 594 dengan 511, dan butirnya pun hampir sama. Cuman dalam segi campurnya itu agak beda dan memiliki serat dan nutrisi itu beda-beda. Mungkin seperti itu ya untuk masalah segi pakan. Dan komentar yang kedua datangnya dari Obay Bay, sama ya kayak yang tadi ini, dan beliau berkomentar, Kang, gimana caranya ngebedain minti jumbo yang asli sama yang palsu apa? Nah, di sini Kang Sigit akan menjawab ya. Perbedaan entok jumbo yang asli atau yang palsu itu tidak ada beda sedikit ya, hanya saja entok jumbo mempunyai ciri khas tersendiri, dan salah satu contohnya bisa dilihat dari segi paruhnya ya. Nah, di sini dalam segi paruh mungkin entok jumbo lebih menonjol, panjang dan besar, beda dengan entok lokal ataupun entok Rambon yang pada biasanya. Dan di sini entok jumbo mempunyai ciri khas dalam segi pacuk itu panjang dan besar, mungkin seperti itu. Dan ada lagi ciri khas yang lainnya, bisa dibedakan dalam segi kaki pun sama ya. Dalam segi kaki mungkin telapaknya agak besar, lebar gitu kan, dengan tulangannya pun besar. Jadi dalam segi entok jumbo itu bukan dinilai dari besarnya saja, melihat dari segi entok kecilnya saja itu bisa dibedakan. Dan di sini Kang Sigit akan membalas komentar lagi ya, yang datangnya komentar itu dari Yuni Asih Z5Ki, dan beliau berkomentar, indukan muda yang pertama kali bertelur bisa menetas nggak Om telurnya? Alhamdulillah, Kang Sigit di sini akan menjawab ya komentar ya dari Yuni Asih Z5Ki. Sebetulnya mau telur yang keberapa pun bisa menetas ya, mau telur yang ke-1, mau telur yang kedua, ataupun yang telur yang ketiga. Memang ada perbedaan dalam segi telur entok yang pertama kali bertelur itu biasanya kecil, dan peranakannya pun mungkin kecil. Jadi itu mah tergantung lagi ya, dengan kembali lagi ke pemiliknya. Mau ditetaskan, kalau mau tidak ya tidak apa-apa. Jadi intinya kurang bagus kalau untuk telur yang pertama, karena dari telurnya saja sudah kecil dan anak-anaknya pun pasti akan kecil. Ya menurut pengalaman Kang Sigit, dibesarkan pun ya tidak ada salahnya, karena ya kita harus mencobanya. Kalau kita tidak mencobanya, mungkin kita tidak akan tahu ya. Mungkin seperti itu komentarnya. Dan terima kasih juga ya yang sudah berkomentar. Dan mungkin ini kita lanjut ke tema ataupun pada intinya tentang masalah entok yang tidak dirami ataupun entok yang mau bertelurnya saja.
Iya teman, kita lanjut. Dan kemarin pun sempat ada yang berkomentar ya dengan Kang Sigit, Kang, kenapa entok saya hanya mau bertelurnya saja, tidak dierami. Nah, di sini Kang Sigit akan memperjelas ya, kenapa alasannya entok hanya mau bertelurnya saja, tidak dierami oleh indukannya. Karena mungkin teman-teman Kang Sigit ataupun khususnya yang masih belajar ya, tidak paham dengan isinya si petarangan tersebut. Dan kebanyakan pun tidak tahu ya, isi petarangan itu steril atau tidaknya, bersih atau tidaknya. Memang kalau kita berpikirnya logikanya dibilang kotor ya memang kotor kan, tapi kan itu bakteri yang entok tidak suka. Jadi dalam segi bakteri ada kumannya pun ada di dalam petarangan tersebut. Jadi untuk mengantisipasinya ya tadi kita harus sering-sering menyemprotnya, kita harus rajin sering membersihkan tempat kandang kita. Jadi tidak ada terjadi ya entok yang mau bertelurnya saja dan tidak mau dierami. Mungkin seperti itu. Dan semisalkan teman-teman Kang Sigit ingin belajar lagi ya, di sini Kang Sigit akan memberi solusi bagaimana caranya walaupun entok tidak mau mengerami, tapi kita bisa menetaskan si telur tersebut. Dan mungkin di sini Kang Sigit akan memberi solusinya seperti apa. Dan jangan pun untuk yang masih belajar ya, sedangkan Kang Sigit pun sama mencari solusinya seperti apa. Karena di kandang Kang Sigit pun ada entok yang tidak mau mengerami. Dengan salah satunya Kang Sigit beralihkan ke mesin tetas, dan teman-teman pun bisa wajib ya menggunakan mesin tetas. Dan ini sangat gampang cara membikinnya. Dan ini Kang Sigit yang Kang Sigit miliki ini mesin tetas otomatis ya, otomatis. Ini mesin tetas Kang Sigit ini manual dengan cara ya tadi, pagi dibalikan dengan sore dibalikan. Dan ini salah satu pemecah kebuntuan yang tidak mau mengeram. Jadi teman-teman Kang Sigit bisa memindahkannya ke mesin tetas. Kalau ada milik rezekinya silahkan beli, kalau tidak ada milik rezekinya ya bisa dibikin sendiri dengan bermodalkan papan triplek dan kayu kaso-kaso, dibikinlah dengan seperti ini gitu. Jadi solusi jawaban tentang entok yang tidak mau mengeram itu seperti ini, dan tata caranya seperti ini ya. Dan ini pun salah satu entok yang tidak dierami oleh indukannya. Di sini Kang Sigit sudah menyimpannya dalam mesin tetas, dan di sini sudah mau menetas, ini kondisinya sudah mulai retak. Jadi dalam jangka 2 hari ke depan insya Allah si telur ini akan menetas dengan sendirinya ya. Dan intinya teman-teman Kang Sigit yang masih mau belajar di mesin tetas, walaupun sudah retak seperti ini, itu jangan dilepas dengan kita, biarkan dengan retak sendirinya. Karena apa ya, kita tidak usah getek tangannya, dan biarkan mentok dengan menetas dengan sendirinya. Dan untuk caranya mungkin bisa dilakukan setiap harinya kita olahraga ya. Dengan jam 8 pagi kita membalikkan telur, dan jam 5 sore juga dibalikkan telurnya lagi seperti awal. Bisa dikasih tanda ya. Dan seperti telur-telur Kang Sigit di sini kasih tanda ada huruf 7, ada huruf 4, dan itu bisa dipraktekkan dengan teman-teman Kang Sigit semuanya. Dan satu hal lagi ya, dan misalkan si posisi telur sudah mau menetas, mungkin kalau di mesin tetas itu kisaran usianya kurang lebih 30 hari ya, beda dengan dierami oleh indukannya. Jadi kalau teman-teman Kang Sigit ragu dengan praktek seperti ini ya jangan, tapi kalau misalkan penasaran ya wajib dicoba, karena semuanya pun bisa dicoba. Dan dikala usia telur yang sudah siap untuk menetas, rutinitas Kang Sigit itu merendamnya. Nah, ini telur yang tadi yang sudah retak ya. Nah, di sini Kang Sigit merendamnya. Kurang lebih adalah sekitar 10 detik ya direndam. Dan karena apa? Supaya suhunya ini menurun, tidak tinggi. Karena kalau telur yang sudah mau menetas itu agak kering dalamnya. Jadi kalau di dalam segi telur pun kita wajib bisa dilakukan direndam seperti ini, ataupun bisa dilakukan dielap ataupun dibersihkan ya, agar si telurnya tuh suhunya turun. Mungkin seperti itu pengalaman Kang Sigit yang wajib penonton Kang Sigit, yang wajib teman-teman peternak semuanya bisa mencobanya. Jadi jangan takut gagal ya, jangan takut gagal telur tidak menetas. Ini Kang Sigit yakin dan jamin. Dan Kang Sigit pun di sini sudah mempraktekannya ya. Teman-teman pun bisa melihat sendiri Kang Sigit tidak ragu-ragu untuk merendam telur. Atau
atau karena dengan satu catatan, entok ini sudah mau menetas. Karena dalam segi peradaban entok betinanya pun, kalau kita amati, mungkin teman-teman pun sama ya, bisa melihat gitu, sering melihat entok yang lagi bertelur itu mandi. Nah, mungkin itu salah satunya, dengan beralasan indukannya pun sama, menurunkan suhu dikala si telur sudah siap untuk menetas. Nah, kalau kita berbicara untuk belajar masalah menetas, teman-teman bisa lihat dari layar handphone teman semuanya ya. Di sini Kang Sigit memakai suhunya 38,7 untuk ketinggian. Dalam segi untuk kerendahan, Kang Sigit memakai 37,7. Mungkin seperti itu dalam segi suhunya. Dan di bawah telur tersebut ada baki ya, ada baki dengan berisi air. Jadi rutinitasnya kalau 1 minggu ataupun 2 minggu kita wajib mengontrolnya dan menambahkan air tersebut. Nah, di sini Kang Sigit akan memberi contoh sebagaimana menggunakan termometer digital ya. Ini yang Kang Sigit miliki ini mungkin termometer zaman dulu. Dan di sini teman-teman Kang Sigit bisa melihatnya ini dalam di angka 38,1. Nanti pun akan bertambah ya di masa sudah 38,8 ataupun Kang Sigit ini sudah menurunkannya menjadi 38,3. Nanti pun posisi lampu akan mati dengan sendirinya karena kita menggunakan termostat otomatis. Jadi dalam penyetingannya pun sangat mudah ya, teman-teman pun harus belajar dan mencobanya. Nah, kita tunggu dulu sejenak. Ini baru 38,2. Nanti jika di angka 38,3 akan mati lampunya dan bisa hidup lagi nanti ketika suhunya menurun menjadi 38, ataupun 37,7 nanti pun akan hidup lagi. Dan kalau untuk ketinggiannya 38,3. Jadi teman-teman Kang Sigit wajib belajar, wajib mencoba, karena kalau telur yang sudah siap menetas itu ataupun yang sudah bertelur itu sangat sayang ya kalau tidak ditetaskan. Jadi dengan beralaskan mesin tetas ya entok pun akan menetas. Nah, di sini teman-teman Kang Sigit bisa melihat ya. Ini angka matinya di 38,4 padahal Kang Sigit menyetingnya di angka 38,3. Dan mungkin cara menyetingnya seperti ini. Nah, ini angka kerendahan ya, Kang Sigit memakai 37,5 ataupun 37,7. Dan mungkin seperti itu cara penyetingannya. Mungkin segini saja ya. Kang Sigit di sini bukannya sok tahu, bukannya sok pintar. Di sini Kang Sigit hanya berbagi pengalaman, apa yang pernah Kang Sigit alami, apa yang pernah Kang Sigit rasakan. Mungkin teman-teman pun bisa diambil sisi positifnya. Akhir kata Kang Sigit ucapkan salam ternak, ora kepenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.